Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kembali kami akan mengupdate 3 informasi penting terkait P3K, khususnya untuk rekan-rekan guru. Di mana yang pertama kita akan menyampaikan 2 edaran resmi yang disampaikan Panselnas, kemudian juga informasi terkait aturan TPP bagi rekan-rekan P3K, dan yang lainnya berkaitan dengan penetapan NIP P3K dan penyerahan SK yang dibatalkan. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita sampaikan dulu informasi pertama berkaitan dengan edaran pertama Bapak Ibu. Ini adalah edaran yang disampaikan oleh Pan-RB tertanggal 30 Mei 2023 berkaitan dengan pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN bagi P3K tahun 2023. Surat ini adalah menindaklanjuti hasil pertemuan DPR RI Komisi 10 khususnya bersama Panselnas kemarin yang disampaikan Ibu Nunung. Karena usulan formasi tahun 2023 ini masih sangat rendah, maka akhirnya Pan-RB membuka kembali Bapak Ibu, formasi untuk diusulkan oleh kepala daerah kepada Pan-RB terkait usulan jumlah formasi di tahun 2023. Nah, informasi ini memberikan kabar baik tentunya bagi Bapak Ibu yang khususnya P1 yang kemarin belum mendapatkan pendapatan, memberikan peluang agar segera dibuka kembali formasi bagi Bapak Ibu agar semuanya dapat terakomodir di tahun 2023 ini nanti. Nah, rencana untuk dibukanya P3K ASN tahun 2023 ini di bulan Juni sebagaimana Ibu Nunung sampaikan, sepertinya harus tertunda lagi karena di sini kita lihat khususnya di poin yang 5 di mana pengusulan kebutuhan sebagaimana dimaksud di atas itu akan dilakukan mulai tanggal 6 Juni ya. Mulai dari tanggal 6 Juni ke depan sampai dengan 25 Juni 2023. Nah, dengan ditambahnya waktu ataupun perpanjangan formasi untuk tahun 2023 ini, tentu nanti akan molor lagi Bapak Ibu pembukaan P3K tahun 2023. Surat resmi ini akhirnya ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti khususnya untuk P3K guru. Kita lihat informasi edaran keduanya adalah berkaitan dengan edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian BKD, kemudian keuangan ya, BKKD ataupun aset keuangan daerah di setiap daerah yang diundang. Nah, Bapak Ibu bisa cek daerah mana saja yang diundang di sini nanti. Ini menunjukkan bahwa daerah Bapak Ibu yang diundang seharusnya nanti memang memerlukan ya usulan tambahan terhadap formasi tahun 2023. Kita cek daerah Bapak Ibu masing-masing apakah nanti akan diundang dalam rakor ini ya tahun 2023. Kapan acaranya kita lihat. Nah, dalam rangka pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023 Jabatan Fungsional Guru mempertimbangkan surat daripada Pan-RB yang tadi ya. Direktorat Jenderal Guru dan GTK mengundang akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2023. Nah, artinya ini adalah tindak lanjut dari surat Pan-RB berkaitan dengan penambahan ya ataupun masa perpanjangan usulan formasi yang dianggap kurang oleh Pan-RB dan Kementerian Pendidikan, dan kita tentu akan mendapatkan jawaban sekiranya usulan ini nanti juga masih kurang akan dipenuhi oleh Kementerian Pendidikan seharusnya agar Bapak Ibu semua dapat terakomodir. Ini pas ya suratnya tanggal 1 Juni sedangkan yang tadi adalah 30 Mei. Nah, adapun acaranya ini Bapak Ibu dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 9 Juni 2023, yaitu bertempat di Hotel Golden View di Batam ya, Kepulauan Riau. Ini acaranya di tempat kami Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini agendanya, tentu yang diundang ini adalah kepala dinas, kemudian operator guru yang bertugas sebagai kepegawaian, membawa laptop, kemudian mengisi biodata, surat tugas, SPPD dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat daerah-daerah yang diundang Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita lihat di sini untuk Provinsi Jambi ada 12 kabupaten kota. Kemudian Kepulauan Riau sendiri ada 8 kabupaten kota. Ini benar sekali jumlahnya sekian untuk Kepri. Ada Karimun, Bintan,
Natuna, Lingga, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Kota Batam sendiri. Kemudian untuk Nangro Aceh Darussalam ada berapa nih? Ada 21, ada 24 ya. Riau ada 13. Kemudian Sumatera Barat, daerah Sumatera Barat ada 20. Kemudian Sumatera Selatan ada 18. Kemudian untuk Sumatera Utara ada 34. Nah, ini berarti Bapak Ibu kalau kita lihat secara rinci seperti ini, berarti ini adalah untuk kawasan barat ya. Kawasan barat ini wilayah Sumatera. Artinya pastikan semua provinsi yang ada di wilayah Sumatera dan kabupaten kota ini terlibat di dalam rapat yang dimaksud. Nah, ini agendanya. Agenda untuk terkait pengusulan formasi yang dibuka oleh Pan-RB, dan ini adalah himbauan dari Kementerian Pendidikan untuk khusus guru. Ya, selamat Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang nanti akan hadir di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagai bentuk rapat final ya tentunya sebelum dibuka CASN tahun 2023 fungsional guru. Kemudian kita lanjutkan informasi selanjutnya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan NIP 3K oleh Kanrek masing-masing ini semuanya sudah mulai berproses Bapak Ibu. Namun belum semua Kanrek melaporkan hasil update penetapan NIP 3K. Kita sudah memposting beberapa video yang terdiri yang pernah melaporkan itu adalah Kanrek 1, kemudian Kanrek 2, ini sudah Surabaya ya. Ini sudah pernah melaporkan, namun Bandung Kanrek 3. Nah, ini belum pernah untuk membuatkan update di sini. Namun bukan berarti kalau tidak ada update di Kanrek ini berarti proses tidak berjalan. Sebagaimana video yang sudah kami bahas bahwa di daerah Jawa Barat bahkan sudah menyerahkan SK Bapak Ibu di hari Senin besok. Dan proses penetapan NIP 3K-nya tetap berlanjut meskipun mereka tidak memposting di laman Kanreknya. Kemudian yang 4 ini Makassar juga sudah pernah. Kemudian yang 5 Jakarta belum ya. Jakarta belum ada update. Kemudian yang ke-6 Medan ini juga sudah pernah update. Yang 7 Palembang belum pernah. Kemudian 8 Banjarmasin juga belum pernah. Kemudian Papua juga belum pernah. Nah, ini untuk Denpasar Bali sudah pernah. Ini Bapak Ibu kita sudah kita bahas. Kemudian juga untuk 11 Manado juga belum pernah ya, untuk guru yang kesehatan sudah. Nah, ini 12 belum pernah untuk Pekanbaru, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk Banda Aceh 13 juga belum, Manokwari juga belum pernah mengupdate sama sekali. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini di Kanrek 10 dan Pasar Bali kita ketahui proses penetapan NIP 3K untuk rekan-rekan di sini. Kemudian yang sudah banyak sekali prosesnya, terlebih lagi untuk Kanrek 2 Bapak Ibu. Wabil khusus di daerah Madura Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan dan menyerahkan SK seperti Sumeneb dan daerah-daerah lain. Nah, kita dapat kabar juga Bapak Ibu, meskipun proses ini sudah berlangsung ya Bapak Ibu, ini ternyata tetap belum bisa menjamin Bapak Ibu dapat diserahkan SK. Nah, kita dapatkan update terbaru. Kita dapatkan informasi terbaru update-nya bahwa ratusan guru honorer yang lulus P3K terancam batal diangkat jadi ASN P3K. Nah, ini daerah Kanrek 2 ya, daerah Kanrek 2 Surabaya. Ya, berita ini masih baru 4 Juni 2023. Kita lihat Bapak Ibu daerah mana ini? Daerah yang ternyata meskipun usul P3K-nya berlanjut tetapi proses penyerahan SK-nya bisa saja dibatalkan. Sebanyak 320 guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi nasional P3K di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terancam batal diangkat ASN. Melansir dari laman Kompas, ratusan guru honorer tersebut terancam batal diangkat menjadi ASN disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Nah, Bapak Ibu, jadi masalah anggaran yang sudah diplot oleh Kementerian Keuangan yang hingga akhir ini masih diperbincangkan ternyata tetap menjadi momok ataupun menjadi kendala besar di daerah, bahwa proses pengangkatan ASN P3K itu menjadi hal yang masih memberatkan daerah Bapak Ibu terkait pembayaran gaji dan tunjangan mereka. BKD menyampaikan meninjau kembali penggajian hingga ratusan guru yang lolos seleksi nasional mengadu ke DPR RI yang mereka sampaikan di Jakarta 31 Maret yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu masalah ya masih ada di daerah terkait pengangkatan ASN P3K guru khususnya, meskipun proses penetapan P3K ini terus berlanjut. Nah, ini informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mudah-mudahan saja
daerah Bapak Ibu yang sudah fix ya penetapan NIP3K-nya dapat segera menyerahkan SK Bapak Ibu. Kemudian informasi terakhir yang dapat kami sampaikan ini adalah berkaitan dengan daerah-daerah yang sudah siap untuk menyerahkan SK. Sebagaimana prosedur pembayaran gaji rekan-rekan ASN P3K ini adalah setelah selesai keluarnya SPMT. Keluarnya SPMT, di mana rekan-rekan semua akan diberikan gaji, tunjangan, dan bagi daerah-daerah yang beruntung, nah itu akan mendapatkan TPP. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebagaimana video yang sudah kami bahas yang ini, nah ini kami membahas terkait TPP, gaji, tunjangan yang diberikan oleh Pemda kepada ASN termasuk PNS dan P3K dengan jumlah yang sama. Nah, video ini banyak sekali dikomentari oleh rekan-rekan yang menganggap ini tidak adil bagi rekan-rekan ataupun daerah yang tidak pernah membayar TPP. Ada juga TPP daerah yang tidak sama antara PNS dan P3K-nya. Nah, yang perlu kita ketahui bagi Bapak Ibu yang daerahnya memang belum mendapatkan TPP, Bapak Ibu perlu mengecek kembali ya regulasi yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh Pemda terkait pemberian TPP. Nah, ini beberapa contoh yang kami sampaikan bahwa daerah-daerah harusnya mengeluarkan dulu Bapak Ibu peraturan ya, peraturan ini untuk Kota Batam, peraturan Kota Batam ya, Perwali ya, berkaitan dengan TPP, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batam. Nah, apabila Bapak Ibu mendapati Pemdanya mengeluarkan ya semacam perda seperti ini yang tahun 2022 dan ini terus berlanjut di setiap tahun, maka Bapak Ibu akan mendapati bahwa ASN P3K itu sebenarnya memiliki hak yang sama. Meskipun mungkin di dalam pengaturan perda ini ada yang dianaktirikan antara PNS dan P3K. Ini contoh di Kota Batam. Kemudian ada juga contoh TPP yang lainnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat contoh daripada perda yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mengeluarkan. Jadi pastikan Bapak Ibu bagi yang belum memiliki TPP di daerahnya, pastikan memiliki dulu perda seperti ini, dapat mengecek sehingga dapat membaca apa sih regulasi yang diberikan, yang disampaikan di dalam perda ini terkait pemberian TPP. Apakah PNS dan P3K itu dua-duanya diserahkan ataupun salah satu saja, atau mungkin jumlah yang diserahkan itu nominalnya sama-sama ataupun jumlahnya berbeda. Nah, hal ini Bapak Ibu perlu kita ketahui terjadi di daerah ini Bapak Ibu ya, di mana TPP di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur 3,5 juta untuk PNS-nya, sedangkan P3K-nya tidak segini. Nah, ini tentu saja merugikan rekan-rekan P3K ya, di mana mereka mendapatkan TPP yang tidak sama. Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kalimantan Timur mengadu ke Komisi 4 DPRD ingin dinaikkan tambahan penghasilannya sebesar yang diterima oleh PNS. Forum ini mengeluh besaran TPP yang diterimanya terlalu jomplang dibandingkan PNS, di mana mereka menerima, yaitu PNS itu 3,5 juta, sedangkan P3K dalam sebulan hanya menerima 1,2 juta, jauh di bawah yang diterima PNS. Padahal menurut undang-undang, nah ini aturan yang sebenarnya yang terjadi di Kepri juga sudah sama jumlahnya. Kami menerima TPP sama jumlahnya dengan PNS ya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS dan P3K semuanya ataupun keduanya merupakan profesi ASN yang sama, tentu yang tidak boleh dibedakan dalam penggajian tambahan penghasilan ini. Nah, demikian informasi yang penting Bapak Ibu ketahui terkait pemberian tambahan penghasilan ataupun TPP bagi rekan-rekan ASN P3K yang nanti segera menerima SK setelah proses penetapan NIP3K selesai dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.